sesi ini kita akan praktek tentang engine management system, yang mana kita akan melakukan pemeriksaan pada sensor-sensor serta abstraktor. Langkah pertama sebelum kita praktek, kita mempersiapkan alat dan bahannya, yang mana yang dibutuhkan di dalam praktek ini adalah engine scanner. Terus untuk referensi adalah buku manualnya, Daihatsu Sirion sesuai dengan media atau kendaraannya. Terus peralatannya juga sudah ready, multi. Terus kita pastikan alat keselamatan kerjanya, fender cover pada kendaraan. Setelah kita pastikan pemasangan fender cover sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kinerja sensor. Untuk pemeriksaan kinerja sensor, maka kita membutuhkan bantuan alat yaitu engine scanner, ya kan? Mari kita lakukan langkah pemeriksaan sensor pada kendaraan Daihatsu Sirion ini. Untuk melakukan scan engine, maka langkah pertama kita pasang alat OBD-nya, terus kita on-kan, baru kita baca kemungkinan ada ketidaknormalan pada kinerja sensor. Kita pilih untuk tipe Sirion ini adalah K3VE. Kita cek ada keabnormalannya pada sensor apa saja. Baik, ditemukan dua sensor yang bermasalah, yaitu water temperature sensor dan intake air temperature sensor. Setelah data yang kita dapatkan dari engine scanner yaitu WTS maupun IAT, maka kita lakukan pengecekan kondisi dari sensor-sensor tersebut, yaitu yang letaknya di sini. Ini adalah sensor IAT dan yang satunya adalah sensor WTS. Ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan secara manual, yaitu kita bongkar atau kita lepas kedua sensor ini, terus kita lakukan pengukuran dari tahanan kedua sensor tersebut. Sensor IAT maupun sensor WTS sudah kita lepas dari unit kendaraan. Selanjutnya kita periksa secara manual, kita ukur tahanan dari masing-masing sensor. Terus kita compare ke manual book untuk jadi acuan. Baik, untuk IAT di sini tahanannya pada suhu 20 derajat sekitar 2,45 plus minus 0,24 kilo ohm. Maka kita lakukan coba untuk mengukur tahanan pada sensor IAT. Sebelum kita mengukur, maka langkah awal kita mengkalibrasi alat. Untuk selektor kita pilih ke 1 kilo ohm sesuai dengan referensi manual book. Terus kita kalibrasi.
Baik, untuk alat sudah terkalibrasi 0. Skala di sini menunjukkan angka besar tahanan 2,6 kilo ohm. Berarti masuk spek standar. Untuk sensor IAT hasilnya tahanan masih bagus. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa komponen ini belum rusak. Kemungkinan kerusakan pada kabel-kabel ataupun sambungan konektor yang kurang maksimal. Untuk itu nanti akan kita lihat sambungan pada kabel maupun konektor. Terus yang kedua, pemeriksaan tahanan dari sensor WTS. Kita cari lagi bagian WTS pada manual book. Di sini besar kisaran tahanan yaitu pada suhu 20 derajat sekitar 2,45 plus minus 0,14 kilo ohm juga. Pada suhu 80 derajat 0,318 plus minus 0,008 kilo ohm. Nanti kita ukur pada suhu 20 derajat. Seperti biasanya saat mau mengukur kita kalibrasi ulang untuk memastikan alat valid digunakan. Kita kalibrasi ke kali 1 kilo ohm konektor. Terus kita kalibrasi. Ya, sudah 0 dan alat sudah siap untuk digunakan. Terus kita ukur tahanan pada WTS. Saat kedua terminal dihubungkan ternyata untuk multimeter tidak menunjukkan skala, tidak berubah. Ada kemungkinan untuk WTS putus atau mati. Setelah kita periksa kondisi tahanan dari IAT maupun WTS, sudah kita dapatkan kesimpulan bahwa untuk kondisi IAT-nya tahanannya masih bagus dan masih bisa kita gunakan. Jadi kerusakannya kemungkinan asumsinya pada kabel atau sambungan konektornya kurang bagus. Sedangkan pada WTS bahwa untuk WTS ini sudah rusak karena tidak terhubung, berarti harus diganti. Maka mari kita ganti untuk sensor WTS ini yang kita pasang lagi untuk sensor IAT. Setelah terpasang IAT soket konektor kita pastikan terpasang dengan baik sampai bunyi klik. Dan soket pada WTS juga terpasang dengan baik, jangan sampai kendor karena nanti bisa menimbulkan trouble lagi. Sampai bunyi klik. Sudah, kedua sensor sudah kita pasang lagi, maka kita cek dengan scanner engine kondisi dari kinerjanya. Kita scan kondisi dari kedua sensor yang sudah kita perbaiki dengan engine scanner. Kita hidupkan mesin. Kita lihat masih kesimpan enggak data kerusakannya. Masih, data kerusakan masih tersimpan. Langkah selanjutnya kita erase atau kita delete. Selanjutnya kita cek lagi, oke, kondisinya sudah tidak ada kerusakan. Langkah selanjutnya kita memastikan kinerjanya baik atau tidak. Kita lihat data stream.
IAT, water temperature. Oke, kita gas untuk putaran mesinnya. Apakah ada perubahan temperaturnya? Temperatur mesin berubah sesuai dengan putaran kondisi mesin. Saat kita gas akan berubah naik, berarti kinerja dari WTS sudah berjalan dengan normal. Sudah. Nanti kita teruskan ke pemeriksaan aktuator. Kita matikan engine scanner. Untuk praktek selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian aktuator. Karena pemeriksaan untuk aktuator bahwa trouble kode tidak bisa dibaca melalui scanner engine, tetapi melalui data stream untuk mengetahui kinerjanya, maka referensi lain yang bisa digunakan adalah laporan atau keluhan dari pengguna kendaraan. Kebetulan untuk pengguna kendaraan ini mengeluhkan bahwa kendaraannya tidak bisa idle atau putaran rendah dengan baik, selalu naik turun seperti itu. Terus yang kedua, getaran dari mesin sangat besar atau pincang. Jadi untuk di pemeriksaan aktuator ini kita akan mengasumsikan bahwa kerusakan terjadi pada injektor yang pertama, terus yang kedua terjadi nanti pada ISC. Nanti akan kita coba pemeriksaan pada kedua aktuator tersebut. Secara manual kita akan memeriksa dan mengukur tahanan dari kedua komponen tersebut.